Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung ya channel YouTube Biskoria Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai organisasi-organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan atau praktek pengarahan dan penindasan bangsa Jepang terhadap Indonesia. Terbagi menjadi tiga aspek. Yang pertama ada ekonomi perang, yang kedua, kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Dan yang terakhir yaitu kejamiah Romusa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketiga aspek tersebut. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kita membahas mengenai organisasi yang berkembang pada masa pendudukan Jepang, kita sekarang akan membahas mengenai pengerahan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama, ekonomi perang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya, sehingga bangsa Jepang tertarik untuk menguasai Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkannya konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum memasuki Perang Dunia II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Sehingga Jepang mendapatkan julukan macannya Asia. Maka dari itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk memperluas wilayahnya. Nah, sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Jepang telah merancang bahwa kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi tempat penjualan produk-produk industrinya. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut dengan self-help. Nah, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Nah, kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. Nah, untuk lebih jelasnya, perlu dilihat lagi bagaimana tindakan-tindakan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Belanda tidak lagi populer. Nah, bagi Jepang, hasil perkebunan tidak menjadikan perhatiannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi perang. Oleh karena itu, hasil perkebunan Indonesia sangat menurun. Jepang memusatkan perhatiannya pada hasil pertanian utamanya yakni pertanian padi. Dan juga tanaman jarak sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin untuk kebutuhan perang. Kemudian, untuk kepentingan penambahan lahan pertanian tersebut, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan secara besar-besaran, terutama di Pulau Jawa, serta dilakukannya penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar. Nah, penebangan hutan tersebut secara berlebihan dan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Nah, penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Maka dari itu, sekalipun tanah pertanian semakin luas, tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi. Untuk pemenuhan ekonomi perang di bidang pertanian, Jepang mengeluarkan kebijakan-kebijakan di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang, baik dalam produksi, pungutan, dan penyaluran padi, serta menentukan harganya itu semua diatur oleh pemerintah Jepang. Nah, Jepang ini membuat suatu organisasi yang bernama Kantor Pengelolaan Pangan, atau dalam bahasa Jepangnya Sokuryo Konriji Musyo. Nah, organisasi tersebut yang menentukan harga padi, pengaturan produksi, dan panen. Yang kedua yaitu penggilingan padi dilakukan di bawah pengawasan Jepang. Yang ketiga, hasil panen petani diserahkan sebesar pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30% untuk persiapan pembelian bibit dan sisanya 40% untuk petani. Jadi intinya kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Jepang ini lebih menguntungkan Jepang untuk keperluan perang. Nah, selama pendudukan Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani, karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang, sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita.
Nah, dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang tersebut, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer lagi. Dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan masa pemerintahan Belanda di Indonesia itu mengalami perbedaan. Nah, perbedaannya dalam bentuk apa? Perbedaannya ketika masa pendudukan Jepang, semua kalangan itu dapat mengakses pendidikan. Sedangkan ketika masa pemerintahan Belanda di Indonesia, hanya golongan bangsawan atau golongan atas yang bisa mengakses pendidikan, walaupun pada dasarnya golongan bawah pun diberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan, tapi hanya golongan-golongan tertentu saja. Nah, sedangkan ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, pendidikan yang ditempuh itu bukan seperti pendidikan biasa, melainkan pendidikan secara militer. Bahkan karena pendidikan yang diutamakan ketika masa pendudukan Jepang adalah pendidikan militer, sehingga pendidikan dasar yang diutamakan itu sangat mengalami kemerosotan. Bahkan orang-orang Indonesia, angka buta hurufnya itu semakin meningkat. Nah, dengan adanya hal itu, dengan keadaan Jepang yang mengutamakan sekolah militer, yang menyebabkan sekolah dasar itu mengalami penurunan yang awalnya berjumlah 21.500 itu menjadi 13.500 buah. Nah, kemudian untuk sekolah lanjutan dari jumlah 850 menjadi 20 buah. Bahkan jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Tidak hanya itu, bahkan muatan kurikulum yang diajarkan juga sangat dibatasi, di mana mata pelajaran bahasa Indonesia yang dijadikan mata pelajaran utama juga sekaligus sebagai bahasa pengantar. Sedangkan untuk bahasa Jepang itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia ini mengadakan program pemberantasan buta huruf dengan disokong oleh organisasi putra. Jadi organisasi-organisasi yang kemarin sudah kita bahas itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu mengalami kemunduran. Hal itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi kepada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan di Indonesia dibandingkan dengan pendidikan. Jadi memang karena ketika Jepang datang ke Indonesia itu sangat menggaungkan berkaitan dengan perang Asia Timur Raya, sehingga tidak heran ketika pendidikan pun yang dicanangkan oleh pemerintahan Jepang yaitu berkaitan dengan pendidikan kemiliteran. Bahkan banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer, sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, sehingga tidak heran jika angka buta huruf di Indonesia ketika masa pendudukan Jepang itu bahkan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu berkaitan dengan Romusa. Di semester sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, ada sebuah kebijakan yang diterapkan oleh masa pemerintahan Belanda yang dinamakan dengan sistem kerja paksa atau yang kemudian dikatakan dengan kerja rodi. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan Romusa. Sehingga kalian harus bisa membedakan antara dua istilah tersebut, di mana untuk kerja rodi itu adalah sebuah istilah kerja paksa yang diberlakukan ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, sedangkan untuk Romusa merupakan salah satu kerja paksa yang dilakukan oleh masa pendudukan Jepang di Indonesia kepada masyarakat Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa
bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Nah, tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, seperti misalnya lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan juga untuk membuat lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian, di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda Jepang. Dan ternyata ketika masyarakat Indonesia sudah banyak yang menjadi Romusa, banyak di antara mereka yang bahkan diperlakukan tidak senonoh. Seperti misalnya mereka dipaksa bekerja dari mulai pagi sampai dengan petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal ketika bangsa Indonesia bekerja sebagai Romusa, tentunya kan itu Romusa itu bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang kasar. Sebetulnya mereka itu membutuhkan yang dinamakan dengan asupan makanan dan juga istirahat yang cukup. Bahkan dari pekerjaan Romusa itulah banyak juga dari masyarakat Indonesia yang menyebabkan terjadinya kelaparan. Bahkan banyak di antara mereka yang jatuh sakit dan juga meninggal dunia. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Soekarno di dalam salah satu bukunya, yaitu Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di sana dikatakan bahwa ketika itu Soekarno sedang melakukan perjalanan, di mana di perjalanan tersebut Soekarno melihat bangsa Indonesia yang ketika itu sedang ditindas oleh orang-orang Belanda. Tidak hanya itu, Soekarno juga melihat banyak adanya tulang belulang manusia yang berserakan di pinggir jalan, dan itu menurut Soekarno bahwa itu adalah sebagai bukti dari kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia. Nah, sehingga ungkapan Jepang di awal ketika Jepang datang ke Indonesia yang mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua dari masyarakat Indonesia itu hanyalah sapaan manis untuk orang-orang Indonesia yang pada akhirnya ternyata bangsa Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk kebutuhan Perang Asia Timur Raya. Nah, ternyata untuk menutupi kekejaman dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang itu melancarkan kampanye dan juga propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu tidak dikatakan lagi sebagai Romusa. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau untuk membangkitkan semangat dari masyarakat Indonesia supaya mereka itu masih bisa tetap bekerja, tapi sebutannya bukan sebagai Romusa, melainkan sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila agak kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.